adik-adik. Kakak berharap pagi ini adik-adik dalam keadaan yang baik. Nah adik-adik, sudah duduk yang manis? Kita mau memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak ajak adik-adik semua untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami. Bapa, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Bapa mau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, supaya jadi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang datang dan berseru kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 126 ayat 3-6. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow, glory hallelujah. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik agar dapat mengerti isi dari setiap firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1-12. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan, manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat.
Jumlah mereka adalah kira-kira 212 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, adik-adik, sesuai dengan bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, hari ini kakak mau bercerita tentang perjalanan Rasul Paulus di kota Efesus. Nah, kakak ada gambar. Nih, jadi di gambar ini adalah gambar Efesus di masa kini yang pada saat ini berada di Turki. Nah, kakak mau nanya, ada yang tahu apa itu Injil? Ayo, tunjuk tangan. Nah, iya benar. Injil itu adalah kabar baik, kabar tentang keselamatan Tuhan Yesus, kabar tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat bagi manusia dan bagi dunia ini. Adik-adik, suatu hari Bapak Paulus melakukan perjalanan misinya yang ketiga. Nih, kakak ada gambarnya. Ini adalah gambar peta perjalanan misionaris Bapak Paulus yang dimulai dari kota Galatia, Frigia, dan sampailah di kota Efesus. Jadi, di kota Efesus itu, Bapak Paulus banyak mengajarkan orang-orang tentang Tuhan Yesus supaya mereka lebih mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Di Efesus, Bapak Paulus tinggal selama 3 tahun. Nah, adik-adik, jadi selama 3 tahun itu, Bapak Paulus terus memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Mula-mula, Bapak Paulus mengajarkan orang-orang yang ada di rumah ibadah. Tapi ternyata adik-adik masih banyak orang-orang yang menolak pengajaran dari Bapak Paulus tadi. Masih banyak orang yang menghina bahkan menjelek-jelekkan tentang pengajaran yang diberikan oleh Bapak Paulus tadi tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, bagaimana kelanjutannya kira-kira? Apakah Bapak Paulus sedih? Apakah Bapak Paulus marah? Atau bahkan Bapak Paulus memilih untuk pergi dari kota Efesus karena keberadaan orang-orang yang menolak pengajarannya? Kira-kira Bapak Paulus sedih nggak ya? Marah nggak? Nah, yang dilakukan Bapak Paulus di kemudian hari itu adalah memisahkan orang-orang yang mau mendengarkan tentang pengajaran yang diberikan oleh Bapak Paulus tadi di ruang kuliah Tiranus. Nah, adik-adik, jadi Bapak Paulus menyediakan ruang untuk pengajarannya kepada orang-orang yang mau mendengarkan Injil Tuhan tadi yang diberi nama ruang kuliah Tiranus. Nah, dengan tekun, dengan setia, hal itu dilakukan selama 2 tahun oleh Bapak Paulus. Walaupun banyak orang yang mengeraskan hatinya dengan menolak pengajaran yang disampaikan oleh Bapak Paulus tadi, tetapi Bapak Paulus tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap berani dalam mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus tadi. Nah, adik-adik, supaya apa? Supaya Injil Tuhan Yesus yang diberitakan atau yang diajarkan tadi didengar dan diterima oleh banyak orang. Nah, tidak sampai di situ saja adik-adik.
Melalui Bapak Paulus, Tuhan juga memperlihatkan mukjizat-mukjizatnya sehingga ada saja orang-orang yang kemudian sembuh dari penyakitnya dan juga dibebaskan dari roh-roh yang jahat. Nah, sekarang kakak mau nanya, adik-adik siapa yang suka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus? Saya tunjuk tangan. Nah, dari mana ya adik-adik bisa tahu cerita tentang Tuhan Yesus? Ya, benar. Dari Alkitab lewat pengajaran dari orang tua, dari papa, dari mama, atau yang punya kakak atau yang punya abang juga bisa. Dari guru-guru yang di sekolah dan juga dari kakak layan yang ada di sekolah minggu. Melalui cerita ini, kakak mau mengajarkan adik-adik untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah pakai orang tua dan juga orang lain yang di sekitar adik-adik untuk mengenalkan adik-adik pada Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab, melalui doa makan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa mau berpergian, dan lewat banyak hal lagi. Sehingga adik-adik menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus, dan kakak mau ajak adik-adik untuk tekun dan rajin membaca Alkitab setiap hari agar semakin mengenal lagi dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Demikian cerita kakak di minggu hari ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Bapa yang penuh pengasih dan penyayang, kembali lagi kami menghampiri di Engkau di pagi minggu yang berbahagia ini. Puji dan syukur yang mau kami naikkan kepada Yehovah Bapa. Oleh kasih-Mu yang tak henti-hentinya sampai hari ini, Engkau dengan setia menjaga memelihara kami dengan kasih-Mu. Bapa yang baik, biarlah juga anak-anak yang sedang mengikuti ibadah, biarlah mereka boleh mendengarkan apa yang kami sampaikan, agar mereka mendengarnya dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami juga di pagi hari ini mau berdoa juga buat bangsa dan negara kami ya Bapa, yang sedang mengalami pergumulan yang cukup berkepanjangan sampai pada hari ini, di mana bangsa dan negara kami ya Bapa yang sedang dilanda virus corona ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang berkuasa, Engkau sendiri yang dapat menghentikan semua virus-virus ini ya Bapa. Sedangkan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkaulah Engkau satu-satunya yang menjadi penolong bagi kehidupan kami. Biarlah kiranya virus corona ini dapat segera berlalu ya Bapa dari hadapan kehidupan kami. Begitu juga kami mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Kiranya Engkau juga menjaga gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Begitu juga dengan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, Engkau menyertai dan menjaga mereka. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang sedang belajar di rumah mereka masing-masing. Engkau mau sertai mereka, Engkau mau menjaga mereka ya Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi cita-cita bagi anak-anak kami. Biarlah apa yang mereka naikkan di dalam doa mereka setiap hari, kami percaya Tuhan akan mendengar seru doa bagi anak-anak yang anak-anak naikkan setiap hari kepadamu. Sertai juga kedua orang tua dari anak-anak kami ya Bapa, yang senantiasa setia mendampingi anak-anaknya belajar setiap hari di rumah mereka masing-masing. Bapa yang baik, kami mau serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan segala kesalahan kami, seperti kami sudah ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berikan persembahan kami. Berkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mengakhiri ibadah kami pada minggu hari ini. Bapa berkati kami semua, berikan kami kesehatan, supaya minggu depan kami boleh ada lagi bersama-sama untuk beribadah melalui tayangan YouTube. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.